Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aryaneka Putra. Saya dari jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan harga saham, tapi sebelum saya menjelaskan tentang harga saham, saya akan menjelaskan secara umum apa itu saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas perusahaan. Jika Anda membeli saham suatu perusahaan, berarti Anda memiliki sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dan apabila Anda telah membeli saham pada perusahaan, maka Anda berhak untuk menerima keuntungan dalam bentuk dividen jika suatu perusahaan membukukan keuntungannya. Wujud saham sendiri adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Harga saham di bursa efek akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat, maka harga saham cenderung meningkat. Dan sebaliknya, ketika lebih banyak orang yang menjual saham dibandingkan dengan orang yang tertarik untuk membelinya, maka harga saham cenderung menurun. Menurut Sawiji Widiatmojo, harga saham dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah harga nominal, yang kedua adalah harga perdana, dan yang ketiga adalah harga pasar. Harga nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh perusahaan penerbit untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Yang kedua adalah harga perdana. Harga perdana merupakan harga saham dicatat di bursa efek, dan harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh pinjaman emisi dan perusahaan penerbit. Yang terakhir atau yang ketiga adalah harga pasar. Harga pasar merupakan harga jual saham dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa efek dan disebut juga sebagai harga di pasar sekunder. Harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya. Karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Dan harga saham yang setiap hari diumumkan di media cetak atau elektronik adalah harga pasar. Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya. Bahkan setiap detik pun harga saham selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, investor harus mampu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari internal suatu perusahaan maupun dari eksternal. Pada bukunya Alwi yang berjudul tentang pasar modal dan teori aplikasi pada tahun 2008, yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham baik secara eksternal maupun internal. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah mengenai tentang faktor internalnya. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Yang pertama adalah pengumuman tentang pemasaran, pengumuman tentang produksi, dan pengumuman tentang penjualan. Contohnya seperti pengiklanan, rincian kontrak, dan perubahan harga. Yang kedua adalah pengumuman pembiayaan. Contohnya seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. Selanjutnya, pengumuman direktur manajemen, seperti perubahan direksi, perubahan manajer, dan perubahan struktur organisasi. Selanjutnya adalah pengumuman pengambilalihan yang terdiversifikasi, seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan takeover oleh pengakuisisi dan diakuisisi. Selanjutnya adalah pengumuman investasi, seperti memperluas pabrik, mengembangkan penelitian, dan menutup bisnis lain. Selanjutnya, pengumuman tenaga kerja, seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti perkiraan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal. Nah, yang mau saya bahas sekarang adalah tentang faktor eksternalnya. Yang pertama adalah pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga pada tabungan dan deposito, nilai tukar mata uang asing, inflasi, dan berbagai peraturan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah pengumuman hukum, seperti tuntutan karyawan untuk perusahaan atau manajer mereka. Yang ketiga adalah pengumuman industri sekuritas, seperti laporan pertemuan tahunan, perdagangan orang dalam, volume atau harga saham perdagangan.
Yang keempat adalah gejolak politik domestik, dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya pergerakan harga saham. Dan yang terakhir adalah berbagai masalah baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sekian penjelasan dari saya tentang harga saham. Sebelumnya saya mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang dan edit videonya yang kurang. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau menonton video saya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.